Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan surat Al-Mursalat yang sudah hampir selesai dan mudah-mudahan menghafalnya juga hampir selesai. Siapa yang sudah hafal? Angkat tangan. Kalau yang imam-imamnya enggak usah ditanya. Ya, kita lihat bagian akhir dari surah Al-Mursalat. Setelah Allah berbicara, berkalam panjang lebar mengenai orang-orang yang mendustakan Al-Quran, yang tidak percaya kepada Al-Quran. Sekarang kita masuk ke ayat ke-41 dari surah Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat adalah surat nomor 77. Ayatnya nomor 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun wa kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Allah berfirman, saudara sekalian, tentang orang-orang yang berseberangan dengan orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Setelah Allah bicara panjang lebar mengenai orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan nasib mereka di akhirat nanti, terserah orang mau percaya atau tidak percaya, terserah kepada mereka sendiri. Ya, lalu Allah berbicara sebaliknya, yang berseberangan dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan kita hidup ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sesungguhnya hanya ingin meraih cita-cita menjadi orang yang bertakwa. Dan semua amalan kita itu, semua amal-amal yang Allah perintahkan kepada kita maupun yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, itu sebetulnya untuk membuat kita menjadi sedikit demi sedikit tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik, sampai pada puncaknya lalu kita mati. Nah, kita berharap mati dalam keadaan seperti itu, mati berada di puncak kebaikan kita. Dan itu tidak mudah, harus berkorban. Ya, untuk menjadi presiden aja korban
berapa triliun itu? Dana kampanye untuk capres itu triliunan loh. Kalau enggak berapa miliar, ratusan miliar, ya bisa sampai triliunan. Cuma untuk jadi presiden 5 tahun itu pun penuh dengan risiko. Nah, kita tidak disuruh sebetulnya oleh Allah untuk berebut seperti itu. Kita disuruh berebut, bercepat-cepat, bersegera menuju kepada ampunan Allah dan menuju ke surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i dan seterusnya. Yang disebut dalam surah Al-Imran ya. Nah, sekarang kita lihat apa kata Allah, apa ujar Allah tentang orang-orang yang bertakwa dan nasib mereka di akhirat nanti. Inna sesungguhnya al-muttaqina orang-orang yang bertakwa itu di dalam zilalin naungan wa uyunin dan di dalam atau pada mata air ini bagian diartikan pada gitu saja. Saya ulangi ya. Inna sesungguhnya, ini bahasanya kan tadi bahasanya sudah kita kasih tahu. Innal muttaqina fi zilali wa uyun. Kalau membaca begitu. Kalau menerjemahkan ya satu kata demi satu kata, satu kalimah. Kalau dalam bahasa Arab satu kalimat demi satu kalimat. Ini satu kalimat. Kata-kata kalimah atau tulisannya kalimatun dalam bahasa Arab itu bahasa Indonesianya kata. Jadi setiap kata itu ada maknanya. Inna sesungguhnya, kalau pendek sesungguhnya, kalau panjang inna misalnya begitu, itu sesungguhnya kami Allah ya. Inna a'tainakal kautsar misalnya begitu. Ini yang ayat yang biasa dipakai pada masa-masa sekarang ini, laku itu ayat itu. Untuk mengingatkan orang ibadah kurban. Atau inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu misalnya. Itu kalau inna panjang artinya sesungguhnya kami. Lalu kalau bacanya pendek innal, ini malah tidak dibaca panjang, enggak kedengaran, langsung masuk ke sini ya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau membaca Al-Qur'an, mata kita membaca yang ini, ketika kita membaca ini, mata kita sudah melirik ke sebelahnya. Itu caranya supaya bisa baca cepat. Dilatih, dan itu dengan dilatih. Jadi ketika kita baca ini, mata kita sudah melihat di belakangnya. Innal muttaqin, nah itu makai muttaqin, nah itu sudah melihat yang di belakangnya. Jangan yang lihat ini terus, nanti pasti berhenti. Innal muttaqina fi zilalin. Nah, salah kabeh. Salah semua itu. Inna sesungguhnya al-muttaqina orang-orang yang bertakwa itu pada zilalin naungan. Ya, nanti di akhirat orang bertakwa diberi naungan oleh Allah. Tapi beda dengan naungannya orang-orang kafir atau orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Yang Allah mengatakan intaliku ila dzillin dzi salasi syu'ab la dhalili wa la yughni minal lahab. Gitu kalau untuk mereka. Kalau untuk orang bertakwa, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu pada dilalin naungan wa uyunin dan mata air. Jadi tempat tinggalnya orang-orang bertakwa di akhirat sana penuh dengan naungan. Dan di sana di surga Pak, yang namanya pohon yang bercabang dan beranting dan berdaun itu, taruhlah gampangannya pohon seperti itu, kalau di dunia ini pohon beringin. Yang di sini nggak ada kayaknya. Ya, kayaknya nggak ada deh. Saya belum pernah lihat pohon beringin ada di Sampit ini. Ada? Oh,
Oh banyak toh. Astagfirullah, aku yang nggak pernah tahu berarti. Oh berarti kurang mengunjun aku ya, kurang mengunjunnya ya. Di mana aja contohnya kalau di kota sini di mana? Sebelah mana? Hah? Oh taman kota itu ya. Astagfirullahaladzim, itu pohon beringin itu ya, yang dikurungi itu ya. Ya Allah ya Rahman, nggak pernah perhatiin aku berarti ya. Kurang jalan-jalan. Nah saya tuh nggak pernah jalan-jalan ya Pak, kecuali hari Ahad. Itu pun diajak jalan-jalan. Jalan-jalan sendiri rasanya jarang ya. 20 tahun saya tinggal di sini itu jalan-jalan itu jarang sekali. Perginya hari-hari cuma dari masjid ke rumah sakit dulu. Sejak Februari enggak berubah. Dari masjid ke Kimia Farma, balik ke masjid lagi. Balik ke Kimia Farma lagi, balik ke masjid lagi. Dah, tidur. Gitu terus ya. Ke masjid, pulang. Itu hari-hari kayak gitu terus ya. Kepingin sebetulnya mengunjun gitu ya, dapat ikan, tapi nggak bisa juga, bukan ahlinya mancing. Ya tapi nggak apa-apa lah, biar orang lain aja. Aku bagian. Ini dapat buku bagus. Ini kok bagus sekali buku ini ya. Kepingin baca ya, bacanya kalau pas mau ngajar nih baca. Oh ya sudah. Kadang-kadang ada yang lupa dibaca, menerangkan. Tadi malah aku dengarkan rekamanku sendiri loh. Kok aku ngerti bahkan kok gini sih ngawur ya aku ini. Walah, ini kalau orang paham bahasa Arab, kiai apa ustadz mendengar ini aku pasti dicela ini. Waduh, ini harus direvisi nih ya. Tapi nanti revisinya nanti aja. Jadi di sini diterangkan innal muttaqina fi dzilali wa uyun. Satu, orang bertakwa akan dapat naungan. Dan yang kedua, di tempat tinggal mereka di sana ada mata air surga. Dan pohon di surga itu yang saya mau cerita tadi, misalnya pohon beringin itu kalau orang berjalan di bawahnya jalan kaki 500 tahun baru habis tuh naungannya. Kalau kita bernaung di bawah pohon beringin, jalan sebentar aja sudah selesai naungannya sudah, ya kan? Ya kalau di sana enggak, pohonnya nggak bisa kita bayangkan, gede banget itu. Orang jalan kaki 500 tahun di bawahnya baru selesai, ada lepas dari naungannya. Dan di sana ada matahari juga, tapi mataharinya tidak panas, tidak menyengat, panasnya tidak menyengat kulit. Ya, jadi kembali ke sini ya. Mereka orang-orang bertakwa tinggalnya di tempat di surga yang di sana ada naungan dan ada mata air. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fawakiha mimma yashtahun. Nah, ini di dalam mushaf Al-Qur'an surat Al-Mursalat di dalam berapa? 5. Oh ya, ini berarti ya. Ini dia pas. Perhatikan nih di sini ada ini loh. Zaman saya belajar ngaji dulu, ini kayak begini ini belum ada Pak. Ini baru ada ya sekitar tahun-tahun 90-an ke atas ini, 99 ke atas. Reformasi. Waktu saya ngaji tahun 77, tahun 78, belum ada kayak gini nih. Saudara sudah dimudahkan oleh banyak orang untuk mempelajari Al-Quran. Cuma nggak mau sih, nggak mau sungguh-sungguh, ya nggak bisa. Ini kan ada nih. Inna sesungguhnya al-muttaqina orang-orang yang bertakwa itu, maksudnya pakai itu tambahannya, karena ada al-ma'rifatnya ini. Sesungguhnya orang-orang atau sungguh orang-orang yang bertakwa itu dalam, tidak selamanya berarti dalam, bisa juga berarti pada. Kalau dalam, kalau kita terjemahkan dengan bahasa apa adanya, pokoknya semuanya artinya dalam, nanti nggak enak didengar. Coba perhatikan ya. Innal muttaqina sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam dilalin naungan, masih cocok, masih enak. Wa uyunin dan di dalam mata air lah, dimaksud dalam mata air kan. Masa orang tahu tinggal di dalam mata air? Kayak ikan aja. Kan enggak. Lebih enak jadi kan pada. Atau di sini boleh pada
ya, atau di dalam boleh juga, tapi yang enak pada zilalin naungan wa uyunin dan mata air surga, naungan surga. Wa fawakiha dan di sana ada buah-buahan. Ini bentuk mansub, ada wawu atof, lalu isim mansub, berarti ini harus ada sebabnya. Kenapa ini dibaca wa fawakiha, kok enggak dibaca wa fawakihu? Harusnya normalnya dibaca wa fawakihu. Tapi karena ada bacaan mansub, dia lihat ke belakangnya. Yang di isim mansub dari mana? Dari sini nih. Ini isim mansub ini. Innal muttaqina. Isim mansub ki apa? Baru ngaji ada mudeng. Isim mansub apa sih Ustaz? Wah, yes. Ya isim mansub ono ae sudah. Isim kata benda yang huruf terakhirnya fathah. Itu artinya isim mansub. Fawakihun. Ini fawakihun ini buah. Di sini baca fawakiha. Berarti maksudnya adalah wa innal muttaqina, ya, fi fawakiha gitu. Dan orang-orang yang bertakwa itu berada pada atau di dalam kebun yang penuh buah-buahan, mimma dari apa yang yastahun mereka inginkan. Nah, ini ada satu. Nih, innal muttaqina. Nah, kita lihat penjelasannya. Nih, innal muttaqina, inna wasmuha wa ismuha. Ini isim huruf inna dengan isim inna. Wa, sedangkan kata innal muttaqina fi dhilalin. Nah, ini fi dhilalin ini keduanya muta'alliqon, keduanya itu berhubungan atau bergantung kepada kalimat yang mahdzuf. Yang ini adalah khobar. Khobar inna. Kalau ini isim inna, ini khobar inna. Wal jumlatul musta'nafiyah. Sedangkan kalimat ini innal muttaqina fi dhilalin ini berupa jumlah musta'nifah. Nah, gitu. Wa uyunin, dan kata-kata uyun ini wa ma'tuf, wa atof, ma'tufun dia diatofkan ala dhilalin. Makanya bunyinya fi dhilalin wa uyunin. Nah, itu ada maksudnya itu. Kata-kata yang bentuknya sama. Wa fawakiha. Nih perhatikan. Ini juga maktufun. Wa ini wawu atof juga. Yang maktuf diatofkan aidon juga di depannya sana. Jadi wa fawakiha. Maksudnya wa innal muttaqina fi fawakiha. Orang-orang bertakwa itu berada dalam buah-buahan, maksudnya berada di kebun yang penuh dengan buah-buahan, yang wa mimma, dan mereka berada juga buah-buahan tadi adalah buah-buahan mimma dari apa saja, karena di sini dikatakan ini adalah kata-kata ma adalah sifatu fawakih, sifat dari buah-buahannya tadi. Wa fawakiha innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Wa fawakiha, dan berada dalam kebun yang penuh dengan buah-buahan. Buah-buahan apa? Buah-buahan mimma dari buah apa saja yang yastahuna mereka inginkan. Nah, yastahun ini fi'il mudhari' marfu. Ya, mereka menginginkan. Jadi begitu. Ini di sini ini penjelasan dari segi bahasa. Yang orang kalau belum belajar bahasa Arab ya enggak akan paham, enggak ngerti, susah memahami. Nah, yang enak tuh kalau ini kita langsung ke tafsir ini ya, atau tadi ke sini aja yang sudah jadi, ini sudah mateng, tinggal makan aja ini. Bentar, ini tadi ya di sini ya. Ini loh. Jadi kata Allah, innal muttaqina, sesungguhnya orang yang bertakwa
dijelaskan dalam tafsir, ini tafsir yang berwarna coklat ini, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yang nanti mereka akan fi dilalin, berada dalam naungan surga. Dilal, kata dilal, dilalun, tulisannya dilalin di sini itu jam'u dzillin, bentuk kata jamak dari kata dzillun. Kalau satu dzillun, kalau banyak dilalun gitu. Ai maksudnya fi dilali. Orang-orang bertahu fi dilali maksudnya fi dilali syajari, berada dalam naungan pohon surga yang saya sebut tadi. Rasulullah mengatakan pohon di surga itu kalau orang bernaung di bawahnya, berjalan di bawah naungan pohon itu sampai 500 tahun jalan kaki baru habis itu naungannya. Jadi naungannya apa ya? Luas gitu. Nah, Imam Ibnu Jarir menerangkan yang dimaksud orang yang bertakwa adalah innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah alladzina, orang-orang yang ittaqau, mereka takut kepada iqaballah, hukuman Allah atau azab Allah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang takut kalau nanti kena azab Allah di akhirat sana. Untuk itu, karena ketakutan mereka itu, lalu bi'ada'i faraidihi, takut kepada ada Allah dengan apa? Membuktikan takutnya itu apa? Menunjukkan ketakutannya kepada adab Allah itu dengan apa? Dengan adai, menunaikan faraidihi, kewajiban-kewajibannya. Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada mereka laksanakan. Yaitu dilaksanakannya di mana? Fid dunya, di dunia. Di akhirat sudah enggak ada perintah dan larangan, enggak ada lagi. Enggak ada perintah untuk ini, untuk itu, seperti di dunia sudah enggak ada. Di sana tinggal menikmati aja. Enggak ada bersusah-susah lagi, enggak ada. Di sana yang ada adalah bersenang-senang dan bersenang-senang. Wis. Makanya seorang laki-laki, kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat diberi kemampuan untuk mengumpuli 50 istri dalam satu waktu. Akoi. Istri cuma satu aja kurang. 50 sanggup itu. Di dunia ini ya mungkin ada juga orang kayak gitu, ada mungkin, tapi ya enggak banyak. Ya, itu kayak gitu. Jadi beda sekali keadaan di surga dengan keadaan di akhirat, dengan di dunia ini beda. Ya, karena mereka di dunia ini sibuk menunaikan fardu-fardu Allah di dunia ini, wajtinabi, dan karena mereka menjauhi ma'asihi, perbuatan mendurhakainya. Jadi orang bertakwa itu orang enggak pernah meninggalkan larangan Allah dan enggak pernah menerjang larangan Allah. Nah, kita tanya pada diri kita, siapa yang tidak pernah meninggalkan larangan Allah? Ayo. Jangan jawab sekarang, pikir dulu. Pikir, ditanya dalam hati nanti pas tidur. Aku pernah enggak ya tidak melaksanakan perintah Allah? Oh, bolak-balik kamu. Harusnya sholat pada waktunya, kita malah kerja. Oh, yo, coba. Ya, malah harusnya kita sholat, malah sibuk kampanye mengalahkan sholat. Harusnya kita sholat, malah mendatangi konser loh. Konser musik bayarnya 11 juta pula. Astagfirullahaladzim. Enggak dapat apa-apa kecuali kepuasan, itu pun kepuasan yang menurut saya itu enggak memuaskan. Ya. Apa sih puasnya melihat konser itu apa sih? Ya bagi saya, kalau bagi penggemar itu mungkin puas mereka. Seperti saya tidak bisa merasakan manisnya orang pakai cincin emas apa cincin berlian itu. Apa sih? Puasnya itu apa sih? Cuma barang itu dimasukkan sini. Enggak puas itu aku. Enggak bisa merasakan. Tapi kalau ahli berlian atau penggemar berlian, puas dia bisa pakai cincin berlian, apalagi yang apa Lin? Cincin berlian yang mahal mana Linannya? Ngilang. Pulang. Puas. Hah? Oh, antara sekolah ya. Udah hampir. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa itu kata Allah adalah kata Imam Ibnu Jarir adalah orang-orang yang
yang dia selalu menunaikan kewajiban-kewajibannya yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian menjauhi kemaksiatan kepadanya. Nah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat maksiat? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbohong? Walaupun kepada anak sendiri. Pernah kita berbohong sama anak-anak kita. Katanya mau belikan apa anaknya? Tadi bapak bilang mau belikan mainan. Mana pulang mana mainannya? Salah saya sendiri sampai janjiin mainan. Ditagih. Walah, aku cuma biar kamu nggak kemana-mana di rumah aja. Nanti pulang tak belikan mainan. Bohong itu bapaknya itu. Imam Bukhari itu Pak, ketika beliau ngaji, gurunya menyampaikan ilmunya tentang hadis. Satu ketika anaknya main-main di situ sehingga mengganggu jamaah. Terus dipanggil, nak sini nak, nggak mau. Terus akhirnya bapaknya apa? Menggenggamkan tangannya begini, kata Ibu Hori. Nah sini nih, Abi kasih, ayah kasih sini. Nah ketika bapaknya udah seperti memegang gini, dikiranya mungkin mau ngasih duit itu atau apa gitu ya. Datang anaknya, ketika sampai di sini dipegang. Nah kosong nggak ada apa-apanya. Kamu jangan lari-lari, ini lagi pada ngaji. Imam Bukhari begitu lihat gurunya begitu, besok paginya dia nggak datang lagi. Nah, ini guru ini sama anaknya dia bohongi kok. Sama anaknya dia bohongi lah, apalagi kita yang bukan anaknya ini. Ditinggal Bukhari, biasanya nggak mau lagi ngaji. Masya Allah, itu Imam Bukhari. Guru-guru beliau itu orang-orang pilihan semuanya. Makanya hadis beliau itu sahih semuanya yang ada dalam kitab sahihnya. Nah kembali sini ya. Innal muttaqina, sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah atau tidak menerjang larangan Allah. Fi dhilalin, di dalam naungan, yaitu naungan-naungan pohon-pohon surga. Maksudnya begitu. Yang dzolilatin, naungan pohon surga sana dzolilatin, menaungi betul, enggak seperti naungannya orang yang berdasarkan Al-Qur'an yang la dzolilin. Tapi dzolilatin, menaungi, la yusibuhum, tidak akan menimpa mereka adza harrin, gangguan panas, enggak ada. Wala kurrin, apa itu kurrin? Gangguan panas enggak ada, gangguan ya siang hari enggak ada, gangguan siang, hawa siang hari enggak ada. Ketika kana adalah al-kafiruna, orang-orang kafir, orang-orang yang mereka kafir billah kepada Allah, fi dzillin, berada di dalam naungan zi salasi syu'ab, naungan yang mempunyai 3 cabang, yang semua cabang tadi api semuanya. Yang la dzalilin, tidak menaungi, wala yughni, dan tidak menolong mereka, tidak bisa menghindarkan mereka minal lahab, dari nyala api neraka. Nah, sedangkan orang yang bertakwa, innal muttaqina fi dzilali wa uyun, dan mereka berada pada mata air. Mata air apa? Anharun, berada pada mata air sungai-sungai surga yang tajri, mengalir ya, khilala asjari jannatihim, mengalir di sela-sela pohon-pohon jannatihim, kebun-kebun mereka yang ada di surga. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan uyun itu berada pada air, fil ma wa uyunin wal ma, gitu tafsirnya. Jadi orang surga itu berada di tempat yang naung dan ada airnya, gitu. Nah, orang yang di neraka kan enggak ada air di sana, adanya api. Mereka minta air, dikasih air panas lagi. Yang kalau diminumkan yaswul wujuh, akan menghanguskan wajah mereka dan merontokkan usus mereka. Itu. Nah, kalau orang bertakwa fi dilalin, maksudnya fi dilalil asjari wa dilalil kusur. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi, beda lagi keterangannya. Orang-orang surga, orang bertakwa itu akan berada dalam naungan, maksudnya naungan pohon-pohon surga dan naungan istana-istana surga. Jadi kita nanti punya istana. Enggak usah kepengin istana merdeka, enggak usah lah, itu ada hantunya itu. Istana yang kita punya di surga sana, kalau kita bertakwa sampai mati kita dalam keadaan bertakwa, akan punya istana di sana. Enggak usah pakai bangun, enggak pakai keluar duit. Ini ya. La kadzilli, tidak seperti naungan alladzi lil kufar, yang untuk orang-orang kafir, minat duhon, yang berupa asap, au minan nar, atau berupa api, kama taqaddama, sebagaimana sudah lewat.
Jadi itu tafsir Al-Qurtubi. Kalau tafsir Ibnu Katsir, innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah alladzina, orang-orang yang abaduhu, mereka hidup menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah dengan cara ada wajibat, menunaikan semua yang wajib-wajib, semua kewajiban-kewajiban, wa tarkil muharramat, dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang bertakwa, yaumal kiamat, pada hari kiamat, yakununa, mereka akan berada fi jannatin, di dalam taman-taman surga, wa uyunin, dan mata air surga, yang yaitu bihilafi, berada dalam keadaan kebalikan maula ikal askia, kebalikan dari apa yang mereka orang-orang celaka itu, orang-orang yang mendustakan Al-Quran, yang mereka celaka di akhirat sana, fihi, di dalamnya, di dalam tempat tinggal mereka di surga sana, di akhirat sana. Min dhillil mahmud, min dhillil yahmum, seperti dalam surah Al-Waqiah itu fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum, itu loh. Orang-orang yang berada di orang-orang ashabul shimal itu berada di dalam naungan yang berupa asap yang panas, hawa yang panas, ya, itu. Kalau orang yang bertakwa, naungannya nyaman benar. Wa huwa duhon, dan naungan yang panas ada berupa asap al-aswad yang berwarna hitam, al-muntinu, asap tapi bau busuk. Nah, bau bakaran mayat gak enak gitu. Wa fi surati Yasin, dan dalam surat Yasin, ini keterangan dalam tafsir Asy-Syaukani, ya, bahwa orang-orang bertakwa itu mereka dikatakan hum wa azwajuhum, bukan hanya mereka orang bertakwa, tapi juga wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, fi dhilalin, di dalam naungan surga, alal araik, di atas sofa-sofa, muttaqiun, mereka bersandar, bertekanan, bersandar, duduk-duduk aja santai. Gak ada lagi sholat 5 waktu, puasa Ramadan, gak ada, makan tiap hari kok. Makanya gak pakai waktu kok. Karena yang mereka makan itu tidak menjadi kotoran yang kemudian mereka berak. Di surga itu gak ada orang berak, gak ada orang kencing. Kalau kita makan kenyang kan ujung-ujungnya mesti ke belakang. Kalau nggak berak ya kencing. Di sana nggak ada orang kencing, orang berak nggak ada. Terus bagaimana? Ya orang aku juga belum pernah sampai surga sana. Nanti kita lihat sendiri, kita rasakan sendiri. Gimana ya ada manusia nggak berak? Ada Pak, di rumah sakit banyak. Makan tiap hari banyak makannya, tapi nggak berak seminggu. Ada, itu karena sakit stroke, nggak bisa berak seminggu. Padahal dia makan terus. Normalnya kan orang makan tuh berak, ini enggak, seminggu, bahkan ada yang lebih dari seminggu. Tapi itu penderitaan. Oh, di sana tuh nikmat, nggak pernah kentut pun nggak ada. Kalau berkeringat, keringatnya wangi, harum. Bukan hanya mereka fi dhilali wa uyun, kata Allah wa fawakiha mimma yashtahun, dan di sana orang-orang bertakwa itu berada di dalam buah-buahan, dari apa saja buah-buahan yang mereka ingini, minha, darinya, dari surga sana, kullama istahu, setiap kali mereka menginginkan sesuatu yang setiap kali mereka menginginkan sesuatu, la yakhafuna, tidak ada mereka merasa takut, durriha, terhadap bahayanya sesuatu yang mereka inginkan, wala akibata, dan tidak ada akibat makruhiha, yang dibencinya, enggak ada. Jadi mereka kalau di dunia ini ya Pak, kalau kita lagi musim durian ini, durian yang kemarin saya dibelikan itu, yang satu bagus, yang satu tipis-tipis, yang dua tebel-tebel tuh. Itu cuma sayangnya aku terlambat makan, jadi aduh, rasanya enggak senikmat kalau masih segar gitu. Nah, kan saya sudah bilang, saya makan durian itu kalau 1 biji itu seminggu baru habis itu. Karena makan sedikit, masukkan kulkas. Kalau enggak lupa, kalau di luar ya akhirnya
ya rasanya beda. Ya. Jadi begitu. Di sana orang kalau menginginkan sesuatu tidak takut bahayanya. Enggak takut ini aku kolesterol tinggi, enggak berani makan durian, enggak ada lagi kayak gitu, Pak. Takut madorotnya enggak ada. Bahkan mereka tidak merasa takut terhadap akibat dari yang mereka benci. Kata Ibnu Katsir maksudnya adalah min sa'iri anwa'i thimar. Di sana tersedia dari segala macam buah-buahan. Min sa'iri anwa'i thimar. Dari seluruh macam buah-buahan ada di surga. Mahma tolabu wajadu. Kapan saja mereka menginginkan, mereka akan mendapati. Kapan saja mereka inginkan. Enggak mengenal musim. Enggak ada musim-musiman, enggak ada. Saya kepingin durian. Enggak, ini bukan musim durian, enggak ada durian. Enggak ada di sana. Saudara kepingin durian, ada selalu. Enggak pakai kena, enggak pakai. Ini Pak, nyaman di sana Pak. Bukan hanya itu, masih ada ayat di belakangnya lagi. Tapi kita akan sambung lagi besok pagi. Insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.